kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita kembali akan bersekutu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita buka dengan doa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Ayo, duduk yang manis ya sayang ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Hari ini Engkau masih memberkati kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, sehingga kami masih boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman, meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah ibadah online kami ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya ibadah ini memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami undang kehadiran-Mu saat ini di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Mari kita ucapkan, kita ke-8, jangan mencuri. Amin. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hai kawan-kawan, mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita bernyanyi Tanganku na met-met. Tanganku na met-met, tulehon ma, tu debata, dai nangi na lojai, sayu rupaku namai, tangaki di homai, tangaki di homai. Nampat tu na met-met, tulehon ma, tu debata, malojonga suruani, dai nangi na lojai, nampati di homai, nampati di homai. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita, berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Allah Bapa. Di dalam 1 minggu ini ya Tuhan, Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami. Ya Allah Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka senantiasa ya Tuhan Yesus selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, dan juga ya Allah Bapa mau membaca Alkitab mereka di rumah mereka masing-masing dengan setiap hari ya Allah Bapa dengan rajinnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedua orang tua ataupun orang tua para anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, murah rezeki ya Tuhan Yesus, supaya para orang tua dapat mendidik dan melindungi dan juga mengayomi adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan, dan mengingatkan agar mereka selalu ya Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan umur yang panjang ya Tuhan Yesus, memberkati segala aktivitas ataupun segala rencana mereka ya Allah Bapa. Tuhan juga yang memberikan ya Tuhan Yesus umur yang panjang dan juga memberikan kesehatannya Allah Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka yang berulang tahun di minggu ini ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang mengalami sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati obat yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati para dokter ataupun tenaga medis yang merawat ataupun berobat kepada mereka ya Allah Bapa. Tuhan juga lah yang memberikan ya Tuhan Yesus kesehatannya Allah Bapa buat saudara-saudari kami yang sakit ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga ya Allah Bapa buat para pendeta ya Allah Bapa. Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus para pendeta kami ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan Yesus dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga yang memberkati kami dan memberikan kepada kami semangat ya Tuhan Yesus, agar kami lebih giat lagi di dalam pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali baca kitab suci doa setiap hari. Oke? Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu.
adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua kan? Nah, sekarang tibalah kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana? Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah dipersiapkan, sebelum kita berdoa, mari kita buka dulu ya dari Daniel pasal 6, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 12. Nah, sebelum kita membacanya, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam hati masing-masing ya untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan begitu baik menyertai kami hari ini. Kami merasakan sukacita dari Tuhan. Kami merasakan sehat-sehat di dalam ibadah kami hari ini oleh karena kasih setia-Mu. Bapa dalam surga, berkatilah kami, berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Demikian juga ibu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami pelajari di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, firman Tuhan tadi kita angkat dari Daniel pasal 6, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya sayang, ikuti di rumah ya. Daniel pasal 6 dimulai dari ayat 11 dan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini anak-anakku. Nah, sebelum kita mempelajarinya, mari dulu sejenak kita mengikuti video ya tentang Daniel. Anak-anak duduk ya dengan manis. Coba lihat, kita sama-sama melihat videonya ya, menontonnya ya. Oke, kita mulai. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, kita tadi sudah sama-sama melihat ya kan? Kita menonton bagaimana cerita tentang Daniel ya. Daniel itu ya seorang yang setia dan taat kepada Tuhan ya kan? Dan dia setia melakukan segala pekerjaannya. Nah, dia juga setia melakukan ibadah kepada Tuhan. Kan? Bagaimana dengan anak-anak kami? Nah, ya, di situ kita lihat tadi bahwa dia mendapat tantangan loh. Tantangan apa itu? Dia mendapat tantangan bahwa dia ya beribadah 3 kali sehari, dan itu menjadi pelanggaran bagi peraturan yang dibuat oleh kerajaan Darius, yaitu tidak boleh menyembah Allah selain hanya menyembah kepada dewa atau kepada rajanya, yaitu Raja Darius. Nah, di sini kan tadi diperlihatkan bahwa ya pejabat-pejabat yang lain itu ya merasakan cemburu dan iri hati. Nah, karena iri hati mereka mencari kesalahan loh, menghambat supaya si Daniel ini ya mendapat hukuman. Yaitu dimasukkan ke gua singa. Tetapi di sini kita lihat Daniel tidak takut. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun akibatnya adalah dia nanti dimasukkan ke gua singa. Nah, di dalam ketekunan dia beribadah, dia mendapat masalah ya kan sayang. Nah, begitu juga kamu di rumah ya. Pada saat ini yang menjadi masalah bagi kamu apa? Kalau kita sama-sama beribadah ke gereja, mungkin ada masalah-masalah yang menghambat kamu untuk datang beribadah ke gereja. Apa contohnya misalnya? Contohnya ya kan, kamu ya kalau mau ke gereja mengingat pada waktu jam gereja itu jam 8 pagi ada tontonan TV yang enak, tontonan kesayangan kita ya kan. Nah, contohnya kita mau nonton Bobo ya kan, itu dulu ya kan. Nah, atau nonton film SpongeBob ya kan, atau kita mau nonton Upin Ipin. Nah, aduh gimana ya, aku nonton lah, nggak usah ke gereja. Nah begitu ya. Jadi itu halangan
bagi anak-anak kami dulunya ya kan. Atau mungkin sekarang ini lagi musimnya ada game ya kan. Game terus main TikTok ya kan. Nah, main TikTok itulah menjadi hambatan. Lebih enak main game atau bermain TikTok daripada beribadah. Atau juga atau juga kalau dulu, kalau masa sebelum COVID kita mengikuti misalnya lomba senam ya yang diadakan oleh sekolah-sekolah pada hari Minggu, sehingga kita tidak bisa ikut beribadah. Loh, gimana ya Bu? Pada hari Minggu kami beribadah, tetapi buat guru juga harus mengikuti lomba senam atau lomba gerak jalan. Nah, di situ adik-adik ya dihambat untuk mengikuti ibadah di gereja. Itulah hambatan-hambatan yang terjadi pada waktu sebelum COVID ya kan? Atau ya kamu mungkin berpikir, aku kalau ke gereja gak ada bajuku yang cantik, bajuku cuma 2, aku pakai ini ke ini aja tiap minggu. Nah, tentu kamu akan berpikir seperti itu kan? Ya pasti berpikir seperti itu. Jadi hambatanmu ya pada waktu lalu itu ya, sekarang apa hambatannya? Hambatannya sekarang adalah dikarenakan COVID nggak bisa datang ke gereja. Apakah ini salah ya? Nah, ini tidak ya, tidak salah. Tetapi ya kita juga biarpun COVID harus beribadah ya, bukan hanya harus ke gereja. Sekarang ini kan sudah diaturkan bahwa memang anak-anak tidak bisa datang ke gereja, tetapi di rumah kita harus tetap ingat untuk beribadah ya. Karena memang kalau wabah COVID ini nanti berlalu ya, kita baru akan bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita. Dan itu adalah suatu keharusan dan kewajiban untuk kita beribadah. Jadi kalau masa COVID ini sayang, jangan pula karena di rumah ya kan, karena di rumah ini kan nanti aku nggak ditengok sama ibu guru sekolah minggu, nggak usah aja beribadah begitu. Nah, itu tidak boleh sayang, nggak boleh. Coba kita lihat tadi Daniel ya kan, biarpun dia mendapat tantangan akan dihukum mati, dimasukkan ke gua singa ya, oleh karena dia beribadah, dia tidak mau longgar untuk beribadah atau dia merasa takut ya, dia selalu senang ya. Dan dikatakan di situ tadi bahwa dia 3 kali satu hari ya berdoa kepada Tuhan, beribadah. Jadi anak-anakku yang di rumah, COVID ini bukan menjadi masalah bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita belum bisa berkumpul di gereja, kita beribadah di rumah ya. Beribadah. Kenapa kita perlu beribadah? Ya, karena kita juga harus mengingat loh, di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini dikatakan juga ya, di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran ya sayang, itu yang mengenai bunyi titah keempat. Kan ada titah keempat ya. Nah, coba kita buka di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Aku bacakan ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Nah, dijelaskan anak-anak bahwa kita tidak boleh ya tidak beribadah. Beribadah itu adalah ya sesuatu yang harus menyenangkan hati kita. Kenapa sayang? Karena di dalam beribadah itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menyertai kita, mencukupkan kehidupan kita ya. Bisa dibelikan baju oleh mama kita atau papa kita. Karena apa? Mereka diberi rezeki melalui pekerjaannya ya. Makanya kamu bisa membeli baju baru. Ya, kamu bisa makan dan minum. Itu dari mana? Itu dari Tuhan yang memberikan rezeki dari orang tua kita ya melalui pekerjaan. Begitu juga anak-anakku, setelah kita menerima ya, atau juga kalau bangun pagi ya, kita melihat bisa bangun merasakan segar, udara yang segar ya. Kita bisa menghirup udara, oksigen, diberi kehidupan, melihat hari yang indah diberikan Tuhan. Itu adalah karunia. Nah, kalau sudah kita terima itu semua, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya melalui apa? Melalui ibadah. Berdoa seperti Daniel. Harus berdoa, bersyukur kamu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan aku. Gitu ya. Tadi pagi siapa yang sudah berdoa? Ayo. Siapa yang berdoa kepada Tuhan berterima kasih sudah dijaga semalaman, ya kan? Nah, itu harus kita lakukan ya sayang. Kalau selain kita bangun tidur berdoa, pada waktu makan kita juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan makanan dan minuman. Begitu juga kita berdoa waktu kita mau bermain ya di rumah atau belajar. Itu harus selalu kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Apa keuntungan daripada kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Nah, di situ kita merasakan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Kita mampu untuk menjalani hari-hari kita. Kita bisa tertawa. Kalau kita menangis, kita juga dihiburkan ya. Kita boleh mendapatkan segala kecukupan dalam penyertaan Tuhan. Nah, itulah sesuatu berguna bagi kita yang mau tetap beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Coba kita lihat kehidupan Daniel tadi ya kan. Karena dia seorang yang setia, taat melakukan pekerjaannya, dan taat juga di dalam beribadah dan berdoa ya. Kita lihat ketika dia mendapat ancaman ya, dimasukkan ke gua singa, tetapi dia bisa selamat. Dia bisa keluar dari gua singa dalam keadaan tubuh yang segar bugar. Nah, begitu juga kita. Kalau kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, bersyukur kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Dia, Tuhan akan mengirimkan rohnya yang kudus untuk menyertai kita, maka kita akan selamat-selamat. Begitu juga anak-anakku ya, di masa-masa COVID ini ya, selalulah beribadah ya, beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ya sayang, jangan malas, jangan lebih mengingat bermain ya TikTok atau bermain game di rumah. Saking asiknya tidak ingat untuk beribadah. Itu tidak boleh ya. Tetapi kita harus mencontoh sikap kesetiaan dan ketaatan Daniel beribadah selalu kepada Tuhan. Dan beribadah itu jangan terpaksa ya. Alah, bangun pagi-pagi, alah males lah mau beribadah. Nggak boleh ya. Kita harus merasa senang untuk beribadah. Bagaimana caranya merasa senang? Oh, aku kan sudah diberikan Tuhan nafas kehidupan. Aku sudah dikasih hari ini untuk bisa menikmati hari ini. Nah, aku harus berterima kasih kepada Tuhan dengan berdoa, beribadah kepada-Nya. Harus senang. Kalau sudah bangun tidur, ya aku sehat ya. Aku merasakan
Nah, aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku mau berterima kasih. Aku mau berbicara sama Tuhan. Harus seperti itu ya sayang. Kita harus merasakan senang, bersuka cita tanpa merasa terpaksa. Tidak boleh ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita dikasih oleh mama atau papa kita, ya, apa yang kita minta ya. Nah, kalau kita dikasih makanan, dikasih pakaian, atau dikasih permainan yang kita minta sama mama kita, kita bilang apa? Kita bilang terima kasih kan? Aduh ma, terima kasih. Kita kan merasa senang. Nah, terlebihlah kita juga harus seperti itu kepada Tuhan. Kita harus senang, ya, senang berterima kasih kepada Tuhan melalui doa-doa dan nyanyian kita selama kita melakukan ibadah. Nah, anak sekolah minggu, marilah kita contoh ya, teladan dari Daniel yang selalu setia untuk beribadah. Jangan ada alasan untuk tidak mau beribadah. Jangan ada rasa terpaksa. Tetapi kamu harus mampu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha penyayang sama kita ya. Kita tidak boleh mengecewakan Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Sudah memelihara hidup kita. Seharusnya lah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berterima kasih kepada Tuhan ya sayang. Ya, jangan lupa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang ini masa Covid kan adik-adik sehat-sehat semua kan? Orang tua kita sehat-sehat. Kalau sakit pun orang tua kita berobat, dikasih makan obat, kan sehat kan? Nah, itu berkat apa? Berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga jangan lupa ya, di dalam ibadah kita selalu meminta kepada Tuhan supaya sertai di masa-masa Covid ini kita dijauhkan dari penyakit ya sayang. Nah, marilah kita meneladani kehidupan Daniel. Kita harus penuh dengan sukacita, berterima kasih melalui ibadah kepada Tuhan. Jangan lupa beribadah ya, walaupun ya guru-guru sekolah minggu tidak melihatnya, tetapi Tuhan akan melihat, aduh anakku ini biarpun tidak ke gereja, tetapi kalau di rumah selalu melakukan ibadah. Nah, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hari yang diberikan Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi kami melalui guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami dari segala kemalasan. Jauhkan kami Tuhan dari kebodohan, supaya kami selalu mengingat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau penuh sukacita selalu untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Berkatilah anak-anak kami di rumah, kiranya mereka sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Begitu juga para orang tua yang ikut membimbing Bapa, memberikan kesabaran untuk membimbing anak-anak kami di rumah. Begitu juga kami guru sekolah minggu, Kau berikan kami Tuhan hati yang tulus ikhlas untuk selalu mau melayani Engkau Tuhan tanpa kemalasan. Biarlah Engkau membuang kemalasan kami dan kami selalu bersukacita untuk melayani Tuhan di dalam setiap peribadahan, begitu juga di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan yang nanti akan dibawa oleh orang tua kalian ke gereja. Jadi sebagai pengantar persembahan, ayat persembahan kita adalah dari Filipi 4 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.